Baik Bu ya, baiklah Ibu. Saya perkenalkan diri dulu Bu ya. Bu, perkenalkan nama saya Anggi Pasadanta. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Andalas, jurusan keperawatan Ibu. Di mana saat ini saya sedang menjalankan siklus KMD, di mana khususnya saya akan mengkaji kepada Ibu seperti itu Bu ya. Sesuai dengan kontrak kita kemarin, bahwa hari ini saya akan mengajarkan kepada Ibu apa itu sih resiko jatuh. Nah, kemarin Ibu mengatakan pernah jatuh Bu ya di kamar ya? Iya, Ya, bagaimana Bu? Itu lukanya? semutan. Masih semutan seperti itu Bu ya? Anu berat. Berat Bu ya? Amijak tu dak kena, dak nentu. Jadi Oh. nyampak. Campak seperti itu Bu ya? Baiklah Ibu. Ah, Ibu sebelumnya mau ke kamar mandi dulu atau mau kemana? Mau ke mana mandi. Mau ke kamar mandi seperti itu Bu ya? Tiba-tiba jatuh seperti itu Bu ya? Iya, kaki kurang terasa. Kurang terasa seperti itu. Baiklah Ibu. Ibu mau saya mengajarkan risiko jatuhnya di sini atau di mana Ibu? Iya, Di sini aja ya. di sini. Ya, baiklah Ibu. Baiklah Ibu, mungkin Ibu sebelumnya pernah mendengar Bu apa itu risiko jatuh seperti itu, pernah Ibu dengar? Iya, Apa itu Bu risiko jatuh itu Bu? licin. Licin seperti itu. Oh, benar Bu. Iya. Jadi Bu ya, apa yang Ibu katakan risiko jatuh itu licin, bisa jadi seperti itu Bu ya. Jadi risiko jatuh itu Ibu adalah risiko untuk mengalami kerusakan fisik istilah kita, karena dari jatuh itu terjadilah kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat jatuh. Misalkan dari akibat jatuh tersebut seperti Ibu ada memar, ada luka seperti itu Bu ya, itu dikatakan risiko jatuh. Jadi risiko jatuh itu adalah risiko untuk mengalami kerusakan fisik atau gangguan kesehatan akibat dari jatuh seperti itu Bu ya. Nah, Ibu pernah mendengar enggak Bu apa itu sih faktor terjadinya risiko jatuh itu Bu? Pernah Ibu dengar? Jatuh seperti itu Bu ya. Nah, baiklah Bu. Jadi ada beberapa faktor Ibu yang menyebabkan terjadi risiko jatuh. Pertama Bu, karena umurnya sudah tua atau lebih dari 65 tahun. Seperti itu Bu ya. Selanjutnya penglihatan yang buruk. Misalkan ada rabun. Seperti itu, rabun. Jadi jalan yang misalnya berlubang kita tidak tengok. Tiba-tiba kita masuk jatuh seperti itu Bu ya. Ada juga kekurangan cairan. Jadi kalau kita kekurangan minum seperti itu Bu ya, jadi konsentrasi kita terganggu. Jadi terkadang kita melihatnya oh jalan itu datar, oh tidak ada benda, tidak tahunya kita lewat ternyata ada benda yang menghalangi. Jatuhlah kita di situ. Nah, selanjutnya Bu adanya penurunan kesadaran. Nah, ini sering-sering kita alami ya. Jadi penurunan kesadaran itu mungkin karena suatu penyakit. Jadi dia tidak bisa menyadari adanya lingkungan seperti itu Bu. Selanjutnya karena gangguan keseimbangan. Nah seperti Ibu sekarang, gangguan keseimbangan Ibu adalah Ibu pernah diamputasi. Nah jadi Ibu memakai alat truk atau alat bantu untuk berjalan. Nah itu salah satunya penyebab jadi resiko jatuh. Itulah alasan kami mengapa untuk mengajarkan kepada Ibu apa itu resiko jatuh. Seperti itu Bu ya. Nah, ada lagi Bu faktor lingkungan yang meningkatkan resiko jatuh. Salah satunya contohnya Bu ya, lantai kita yang licin atau yang tidak rata. Contoh misalnya kita naik tangga seperti itu berarti tidak rata atau memang ada lubang. Nah itu berisiko sekali terhadap terjadinya jatuh. Selanjutnya penerangan rumah yang kurang Bu. Nah jadi kita lihat dari jauh sepertinya tidak ada lubang, tidak ada apa-apa penghalang. Pas kita dekati ternyata ada yang menghalangi, itu resiko jatuh lagi Bu. Nah Ibu tahu Bu, pernah mendengar cara kita mengatasi risiko jatuh? Yang mana ya? Baiklah, saya ajari Bu ya. Ada beberapa cara untuk mengatasi risiko jatuh itu Bu. Yang pertama tadi kita menggunakan alat bantu. Contoh, kayak Ibu yang lakukan, Ibu memakai alat bantu berjalan seperti itu Bu ya. Selanjutnya Ibu menggunakan alas kaki yang tidak licin. Nah, misalkan lantai kita licin kan, jadi kita memakai sendal seperti itu. Jadi sendal yang bawahnya itu sudah dimodifikasi seperti memakai karet. Nah, jadi tidak licin lagi. Nah, selanjutnya anjurkan kita nih konsentrasi. Jadi jangan melamun sambil berjalan. Takutnya kita tersandung dengan barang-barang tertentu ya. Nah, ada juga kita memberikan edukasi Bu untuk perawatannya di rumah.
untuk mengatasi risiko jatuh. Salah satunya Bu, yang paling penting adalah penerangan. Jadi rumah yang terang itu mengurangi risiko dari risiko jatuh, itu Bu ya. Nah, setelah itu barang-barang tuh yang sering Ibu gunakan di rumah itu dekatkan seperti itu Bu. Jangan ditaruh di tempat yang jauh, tempat yang tinggi. Nah, itu susah untuk diraih oleh Ibu. Iya, terkumpul baru yang nak dipakai. Dikumpulin seperti ini Bu. Nah, ya benar. Nah, itu sudah dikumpulkan seperti itu ya. Sudah tuh memastikan alat rumah tangga itu dalam kondisi yang baik. Kayak itu misalnya kursi. Kalau kursi sudah patah kakinya jangan lagi diduduki. Iya. Nah, jadi untuk mengurangi risiko pada jatuh. Nah, sudah itu Bu, memastikan kabel-kabel di rumah itu dalam kondisi yang baik. Nah, jangan ada kabel-kabel yang letaknya di lantai. Itu sangat berisiko terhadap Ibu Bu ya. Iya, nyetrum ya. Menyetrum dia akibatnya. Nah, itu kan sudah aman tuh Bu. Sudah aman kan di situ tempatnya kan. Nah, selanjutnya Ibu memastikan barang yang mudah terbakar itu jauh dari kompor. Nah, jadi kalau Ibu memasak atau barang-barang yang di kompor itu sebetulnya jauhkan dari dekat kompor, kira-kira itu. Jadi kalau kita memasak jendela dibuka, itu pintu belakang dibuka agar gas itu tidak mudah gas itu bisa keluar seperti Bu ya. Iya. Nah, baiklah Ibu, selanjutnya memastikan lantai kamar mandi itu tidak licin. Nah, Ibu sering kamar mandi gitu kan. Iya. Jadi resiko yang paling utama itu malah yang di kamar mandi Bu. Kita kadang lalai. Kadang kita di rumah sudah kita bersihkan, di kamar mandi ternyata licin. Iya. Nah, jadi kita kalau bisa dalam satu hari itu adalah kita membersihkan. Seperti itu Bu ya. Iya. Selanjutnya Bu, yang terakhir adalah memastikan kaset dan karpet lantai rapi. Nah, jadi karpet itu memang diletakkan pada tempatnya. Setelah itu pastikan karpet itu yang sifatnya tidak licin. Nah, cari yang bentuknya karet Bu. Jadi mudah. Karpet keset. Ya, karpet kaset gitu Bu ya. Iya. Nah, itu tadi Bu, kita sudah mengajarkan pada Ibu apa itu tadi risiko jatuh seperti itu Bu ya. Iya. Ada faktor yang menyebabkan jatuh dan cara mengatasi risiko jatuh seperti itu Bu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kami memberitahu pada Ibu tentang risiko jatuh? Iya, apa tuh kaki semutan berat itu aja kok kalau jatuh tuh. Iya. Kadang tuh yang melayang-layang nak mijak tuh. Itu resiko Bu. Sempoyongan tadi dari ya. betis ini ya. Ya, betis itu merupakan resiko. Nah, resiko lain apa lagi Bu? Selain tadi ada umur kan Bu ya? Iya, Ada umur yang sudah tua. iya Mata yang kurang jelas. Lanjut apa lagi Bu? Galak gemetaran badan itu Iya. kan cemas, Mudah terkaget. Ya, Gampang terkaget. mudah kaget gitu ya. Sudah tadi ada lagi kurang minum Bu ya. Iya. Kurang minum. Sudah tadi karena Ibu memakai alat bantu tadi kan gangguan keseimbangan di situ Bu ya. Nah, jadi sudah itu Bu. Cara kita mengatasinya tadi masih ingat Bu tadi menggunakan alat bantu Bu ya. Menggunakan alat bantu, menggunakan alas kaki seperti itu Bu ya. Iya. Nah, sudah itu ada lagi tadi kita menggunakan penerangan yang cukup ya, penerangan yang cukup, lantai yang tidak licin, lantai kamar mandi, satu kondisi listrik di rumah ya. Itu dekatkan barang-barang yang Ibu perlukan. Iya. Jauhkan barang-barang yang mudah terbakar dekat kompor seperti itu Bu ya. Nah, itu tadi Bu setelah kita ajarkan pada Ibu tentang resiko jatuh. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi Ibu seperti itu Bu ya. Iya. Baiklah Ibu, sesuai dengan itu lagi kita nanti sore saya akan datang lagi ke sini. Iya. Saya akan mengajarkan kepada Ibu bagaimana cara kita merawat jari-jari kita yang kaku seperti itu Bu ya nanti. Ibu maunya jam berapa nanti Bu? Jam 4 sore mau Bu? Iya. Baik Bu ya, jam 4 sore Bu. Jam 4 sore nanti saya akan datang lagi Bu ya. Jam 3 Cici boleh. Jam 3 tempatnya? ya, jam 3 boleh Bu ya. Boleh. Baiklah Ibu, saya ucapkan terima kasih sebelumnya Ibu ya. Ibu telah bersedia Ibu Iya. membantu saya dalam melakukan kegiatan itu saya Bu ya. Iya. Sama-sama juga. Ini juga dalam waktu. Ya, terima kasih Bu ya. Saya tutup Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu Basri kondisinya sore ini? Masih lukanya sakit. Masih lukanya sakit Bu ya. Iya, Nah itu Bu, jarinya bagaimana Ibu? kaku. Masih kaku Bu ya? Iya. Itu. Baiklah Ibu, sesuai dengan kontrak kita pagi tadi, kita jam 3 sore ini saya akan mengajarkan pada Ibu bagaimana sih pencegahan kecacatan dan perawatan diri pada jari-jari tangan Ibu seperti itu Bu ya. Baiklah Ibu, sebelum kegiatan saya, Ibu mau ke kamar mandi dulu atau mau minum dulu boleh? Sudah betul Bu. Iya. Baiklah Ibu. Nah Ibu, dalam perawatan kecacatan atau perawatan diri risiko kecacatan itu ada 3 prinsip yang kita terapkan Bu ya. Yang pertama, dengan memisah mata, tangan dan kaki secara teratur. Seperti itu Bu ya. Yang kedua, merawat mata, tangan dan kaki. Yang ketiga, melindungi mata, tangan dan kaki dari trauma fisik. Seperti itu Bu ya. Ada cara kita untuk pencegahan kecacatan dan perawatan diri untuk jari tangan yang bengkok. Ada caranya Bu. Ada yang pertama, seringlah memisah tangan dengan teliti. Jadi tangan-tangan yang kaku itu sering kita periksa seperti itu Bu ya. Iya. Karena pemakaian tangan yang kaku atau yang cacat tersebut dapat mengakibatkan luka. Jadi tangan kita yang sudah kaku itu kita gunakan terus-menerus bisa menyebabkan luka. Kalau sudah luka itu tadi Bu, susah untuk sembuh. Iya. Selanjutnya adalah perawatan jari-jari yang bengkok bertujuan supaya jangan terjadi kekakuan lagi. Jadi kita latih, nanti saya akan ajarkan pada Ibu bagaimana cara kita agar jari-jari tangan Ibu itu tidak kaku. Seperti itu Bu ya. Jadi jari Ibu bisa dipakai kembali. Nah, langkah yang pertama Ibu, kita rendam dulu jari-jari tangan kita Bu ya. Ya, rendam sini Bu. Sekarang. Ya, rendam dua-duanya. Seperti itu Bu ya. Direndam. Nah, rendam ini selama 20 menit. Tujuan dari perendaman ini agar kulit yang selama ini kaku itu semakin lunak. Seperti itu Bu ya. Nah, setelah kita rendam selama 20 menit, boleh diangkat dulu. Ayo ditandahkan. Berikan minyaknya adalah minyak kelapa Bu ya. Bisa juga minyak zaitun. Saya ini kan. Ya, jadi anukan Bu ya. Nah, setelah jarinya Bu, dapatkan setelah jarinya ya. Kalau sudah seperti itu, nah ada lakukan kedua adalah kayak ini Bu. Taruh jarinya di pundak sini, taruh di sini. Kayak ini. Ya, taruh itu. Nah, bantu pakai jari itu, bantu dorong pelan-pelan semampunya Bu ya. Nah, dorong pelan-pelan. Nah, lepas lagi Bu. Lakukan itu 5-10 menit Bu ya. Lakukan lagi Bu, lakukan lagi. Lakukan ke sebelahnya lagi Bu. Ini. Tangan sebelahnya lagi, pindahkan sebelahnya Bu. Seperti itu. Bantu Bu. Kayak itu. Oke, ya. Coba lagi. Lakukan lagi Bu, bantu. Oke. Lagi. Ya, seperti itu Bu ya. Nah, setelah kita melakukan itu 5-10 menit, nah lakukan gerakan kedua Bu. Taruh lagi di paha Bu. Kayak itu. Pegang jari jempolnya. Nah, gerakan semampunya. Lakukan juga 5-10 menit Bu ya. Ya. Nah, lakukan sebelahnya lagi Bu. Ini juga. Ya, bantu pegang jempolnya. Nah, tahan pelan ya. Oke. Ya. Baik Bu. Ya, itu Bu ya. Oke. Nah. Dan Bu. Nah, kalau jari-jari kita terasa lemas, yang kita lakukan adalah seperti ini Bu. Nah, taruh di sini. Nah, direnggangkan. Ini tegakkan untuk melatih kekakuan. Boleh kita kasih dengan karet Bu ya. Dikasih karet, jadi dilatih biar tidak jadi kaku lagi. Begitu itu Bu ya. Tiba ngocek bawang lemas tak bisa
pocek. Saking lemasnya itu. Iya, Nah itu lemas. dilatih nih bu, seperti itu bu. Nah diangkat seperti itu ya. Nah, seperti Ngecek itu ya. bawang, ngecek laos. Laos, Lemas itu. lemas ya. Aku kok lemas tangan aku. Oh, pecek. iya, iya. Cuma diam aja ngomong dari. Ya nggak apa-apa dong. Jadi bu, jari tangan yang kontraktor atau nyeri kekakuan itu bu mudah sekali terluka kan bu ya. Misalkan melakukan pekerjaan ringan sekalipun. Jadi lindungi jari yang kontraktor dengan dilakukan dengan cara memakai alat pelindung. Nah seperti gambar yang saya sampaikan ini, inilah gambar untuk perlindungan pada jari kita yang kaku. Seperti itu bu ya. Nah, baiklah ibu. Setelah saya memberikan pengajaran pada ibu, apakah ibu sudah mengerti? Kalau pelindung tuh pegang lap ya. Boleh, Alasan pakai tangan alasan kita. tangan boleh seperti itu bu ya. Nah, Ibu, ya sudah saya ajarkan tadi, bisa ibu ulang lagi bu? Bagaimana tadi caranya? Pertama kita rendam dulu bu ya, iya, rendam dulu jari-jari tangan kita selama 20 menit. Ya, rendam dulu, sudah kita rendam, baru kita oles dengan minyak makan. 20 menit. 20 menit itu direndam. Agak lama juga ya. Ya, lama memang 20 menit. Sudah itu baru kita berikan minyak kelapa. Nah, tujuannya agar licin, itu agar juga tidak jadi kerusakan pada kulit karena lembab seperti itu bu ya. Iya. Nah, sudah kita berikan minyak kelapa, baru kita lakukan tindakan pertama tadi bu. Tadi kan pertama tadi, jadi kayak ini goyang, kayak itu bu ya. Nah, kayak itu benar. Nah, lakukan sebelahnya. Berarti yang kedua tadi kayak ini bu, dan tangan kayak ini. Nah, ya. Bagian sini. Nah, dengan situ, dulu kan itu ya. Nah, seperti itu bu. Nah, jadi kalau kita kaku tadi, kalau kita sudah jari kita terasa lemas, ini tadi bu. Nah, itu bu ya. Iya. Nah, Kayak gitu ya. ya, seperti itu ya. Nah, itu bu, tadi sudah saya ajarkan pada ibu ya. Mudah-mudahan apa yang saya ajarkan pada ibu ini bermanfaat untuk ibu bu ya, agar jadi kekakuan seperti itu. Baiklah ibu, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.